Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema anti perundungan dengan judul Fight Bullying, wujudkan sekolah ramah dan bebas perundungan. Sekarang kami lagi di SDN Kapasan 5 147. Dan setelah ini kita akan melakukan sesi wawancara kepada guru-guru. Saksikan kami. Perkenalkan, nama saya Malaikat Kasari, NBE 12-12-300-198. Perkenalkan, nama saya Gia Prewa Priyambudi, saya NBI 12-12-300-197. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin, NBI 12-12-300-208. Siang Bu, kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus dapat tugas proyek MKU. Jadi kami mengambil tema anti perundungan Ibu. Jadi kami memilih SDN ini karena kami mau mencegah perundungan itu mulai dari dini. Karena kan perundungan itu biasanya tuh bisa terbawa sampai besar itu. Jadi kita mencegahnya dari dini. Jadi kami mau memberikan pernyataan. Sebenarnya saya mau perkenalan dulu untuk gurunya. Ini bisa. Ya, perkenalkan saya Maita, ngajar kelas 5. Saya Butia, ngajar kelas 6. Ya. Saya mau menanyakan bagaimana Ibu mengenali tanda-tanda bahwa seorang anak mungkin menjadi korban bullying, Bu? Jadi Ibu. Mungkin anak-anak yang mengalami korban bullying itu biasanya cenderung lebih diam, jadi pendiam, mungkin dia merasa tersudutkan gitu ya, jadi dia tidak mau bergaul sama teman-teman yang lain. Iya. Kemudian baru nanti pasti gurunya akan mengetahui tanda-tanda itu. Nah, kami mulai mendekati mereka dan mereka ya memang ada teman yang menyudutkan dia gitu. Nah, dari jawaban Ibu tadi, langkah-langkah konkret apa yang Ibu ambil kalau misalnya ada anak-anak yang terkena bullying, Bu, di lingkungan sekolah? Ya, kalau dari saya biasanya ada seperti mediasi pertemuan antara korban sama pelaku. Kami tanya kronologinya, permasalahannya. Setelah itu nanti kami cari solusi bersama gitu. Jadi dari situ anak-anak nanti biasanya bisa baikan lagi. Menambahi dari ini, kita ada tim TPPK. Itu sudah dibentuk alur untuk agar anak itu misalnya korban bullying, dia tahu nomor yang harus dihubungi ketika dia terkena korban itu. Jadi di sini ada tim tersebut sangat solid untuk menangani bullying. Selanjutnya kan biasanya kalau anak-anak kena bully itu ya, terus kalau lapor ke guru-guru biasanya yang dibully itu kayak di ilok-ilokan sama yang gerundung itu. Jadi bagaimana Ibu mendukung anak-anak yang menjadi korban bullying itu jadi merasa aman kalau misalnya lapor ke ibu guru gitu, jadi nggak takut untuk lapor gitu, Bu? Ya, kalau saya sih tetap mediasi itu tadi. Mediasi. Ya, karena dengan saling berbicara dari hati ke hati, nanti masalahnya selesai. Dengan masalah selesai, pasti nanti sudah tidak terjadi olok-olok lagi. Oh iya. Baik, untuk bagaimana Ibu bisa berkomunikasi dengan siswa dan orang tua tentang pentingnya mengatasi bullying di sekolah? Untuk masalah komunikasi, kita setiap tahun, ya, awal tahun pelajaran itu sudah disiapkan program-program apa dalam satu tahun. Misalnya program dalam sekolah ramah anak, ini wadahnya anti bullying untuk mengatasi itu adalah ramah anak.
di dalam sekolah ramah anak ini. Salah satunya adalah mencegah bullying. Nah, kita memanggil wali murid, sosialisasi. Selain itu, sosialisasi tidak hanya dari pihak guru saja, tapi kita memanggil puspaga. Nah, puspaga sudah dipanggil, kemudian juga ada pelatihan dari guru. Kemarin baru saja pelatihan dari guru kami, dari koordinator kesiswaan juga. Dari pihak dinas, dari pihak sekolah itu sangat solid untuk mengatasi masalah bullying ini untuk di Surabaya. Itu sudah sangat masif sekali. Jadi adanya sosialisasi, program-program semua ingin sekolah ini adalah ramah anak, salah satu wadahnya untuk mencegah bullying tersebut. Baik, berarti dari sekolah sendiri sudah memastikan kalau bahwa siswanya aman ya Bu? Aman, sangat. Ya. Kita juga punya CCTV. Ya, jadi sangat membantu sekali. Jadi misalnya ada pelaku bullying itu sudah mikir-mikir 2 kali untuk melakukan itu karena punya CCTV 16 titik. Oh, ya. Terus ini kita juga mau tanya bagaimana dari pihak sekolah menggunakan program dan pendekatan khusus dalam pembelajaran yang membahas isu tentang seperti bullying. Apa dikasih pemaparan terhadap siswanya atau bagaimana Ibu? Seperti dikasih? Iya. Di sini sekolah ramah anak ini itu mencakup sosialisasinya tidak hanya pada guru-guru, tapi guru-guru, orang tua, siswa. Nah, semua ini tercakup semua, terwadai semua. Jadi sosialisasi ini kemudian kita juga adakan training juga bagaimana agar anak-anak ini, oh ini bentuk bullying fisik secara verbal itu tahu, dan bagaimana cara menanganinya anak-anak pun juga tahu. Jadi pencegahannya adalah ketika dia di kelas misalnya, kita punya namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu termasuk dalam disiplin positif. Nah itu sudah, jadi di dalam kelas itu ada aturannya, satu saling menghargai dan menghormati. Dengan di situ anak dituntun untuk sadar diri bahwa di kelas tersebut saling menghargai. Nah misalkan ada bullying itu pun tidak sampai parah. Baik Ibu. Cukup mungkin pertanyaan, terima kasih banyak Ibu. Dan selanjutnya Baik, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Bapak, saya mau bertanya, apakah Bapak memiliki pengalaman konkret dalam menangani kasus bullying di kelas atau di sekolah ini? Bagaimana cara Anda untuk menangani bullying? Kalau di sekolah anak-anak itu kan rata-rata biasanya bully masalah orang tua. Ini pengalaman. Jadi orang tuanya dilolokkan dan seperti itu. Nah, saya kan di kelas itu tidak seperti guru kelas yang saban hari masuk kan, ganti-ganti karena guru mapel. Di agama itu kan jelas ya, jadi kita selalu sampaikan ke anak-anak ketika ada model seperti itu untuk menyampaikan ke mereka bahwa menghina, membuli itu kan tidak boleh dalam ajaran agama. Itu yang kita sampaikan. Hampir saban setiap pelajaran kita sampaikan kesadaran itu. Meskipun juga namanya anak ya, tapi setidaknya mereka akan paham bahwa menghina, mencela itu tidak boleh. Itu setiap kali ada seperti itu pasti saya panggil dan saya sampaikan seperti itu, tidak boleh menghina orang tua. Saya sampaikan logika yang paling sederhana. Kamu kalau tidak mau dijubit ya jangan menjubit orang. Kalau kamu dilokno orang tuamu itu sakit, jangan sampai menghina lokno orang tua teman. Nah, itu aja. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak mengukur efektivitas supaya Anda dalam mencegah dan menangani bullying di sekolah ini? Nah, kalau itu sudah disampaikan tadi ya, jadi kita semuanya kan bisa lihat dalam misalnya satu bulan, 1 minggu atau mungkin lihat kan ada anak tidak laporan tentang bully kepada anak. Dan itu kan selalu ditanya oleh guru kelas kan. Biasanya kalau ada bully-bully seperti itu kan tahu kita. Tahu, itu Pak ngelokno. Nah, kita kan dia tahu dan alhamdulillah enggak itu terlihat jelas bahwa kita efektif atau tidak itu terlihat dari analisis nilai rapot pendidikan kita. Kan anak-anak diberi survei. Nah, di dalam survei itu menunjukkan bahwa kita setiap tahunnya iklim keamanan sekolah itu di dalamnya itu ada bullyingnya. Nah, mereka kan dari survei itu udah kelihatan kan, survei dari pusat ya, itu udah kelihatan naik, berarti kita tingkat bullyingnya adalah rendah dari sekolah kita. Terus yang kedua, kita dari dinas punya laporan sekolah ramah anak. Nah, di dalam laporan sekolah ramah anak itu salah satunya adalah
kasus bullying, cara menangani, cara mencegah. Nah, itu kita laporan terus setiap bulannya, 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali dari aplikasi Si Agus dari punyanya Dispendik Surabaya. Baik, mungkin dari sekolah juga sudah bekerja sama terhadap tanggung jawab sebagai guru-guru dan mahasiswa ya Bu ya. Sorry siswa. Jadi mungkin cukup pertanyaan kita ya. Interview hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu kami dalam sesi interview ini. Baik, saya Abi. Terima kasih. Hai, jadi aku di sini sama siswa SDN Kapasan 5 dan aku ingin mewawancarai salah satu siswa dari SDN Kapasan 5 Surabaya. Sebelumnya perkenalkan nama kamu dulu, terus kamu kelas berapa? Nama saya Dewi Septia Anggraini, kelas 5A. Biasa dipanggil siapa? Dewi. Oh, biasa dipanggil Dewi. Oke Dewi, sebelumnya kakak mau bertanya, kamu tahu nggak bullying itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi bullying itu adalah tindakan yang sangat merugikan kalian-kalian. Kalau misalkan kamu, contohnya kamu pernah dibully, dikata-katain orang tua, terus kamu pernah dimain fisik kayak dijambak atau apa, itu namanya bullying, kayak seperti tindakan kekerasan gitu. Yang pasti kalau emang nggak pernah terjadi di kamu, pernah nggak teman kamu yang dibully? Pernah. Itu kamu apain? Apa kamu lerai tak atau kamu gimana? Aku lerai. Karena nggak baik ya? Iya, nggak baik itu. Nggak baik. Terus juga itu juga menimbulkan seperti kayak trauma gitu ya pastinya. Teman kamu gimana kalau setelah dibully? Menangis ya. Menangis karena bersedia dibully ya. Takut dia. Takut ya. Iya, Takut. Jadi teman-teman, tindakan bullying itu sangat tidak baik ya. Jadi jangan kalian bully. Terus kita harus menanamkan rasa empati dari sekarang. Karena kalau dari kecil kan enak ya, besok kalau kita mau dibully tuh kita bisa melawan. Dan kalau misalkan kamu mau dilawan, kalau misalkan kamu mau dibully, kamu harus lawan gitu. Berarti kamu nggak pernah dibully ya? Enggak Oh, pernah. untungnya nggak pernah dibully Iya. ya. Jadi kamu sebagai teman melerai ya. Ya. Baik, untuk yang kedua ini juga dari SDN Kapasan 5 siswanya. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu nih adiknya, namanya siapa sama kelas berapa? Namaku Dwi Rahmawati, kelas 4A. Kelas 4A. Biasanya kamu dipanggil siapa? Dwi. Biasa dipanggil Dwi. Oke adik Dwi, kakak kan ini mau bertanya tentang bully. Kamu pernah nggak dibully? Gak pernah. Nggak pernah. Apa ada teman kamu atau saudara kamu yang sekolah di SDN yang pernah dibully? Pernah. Itu biasanya dibulinya diapain? Dipukul, dihina. Dihina. Nah, itu kan perbuatan yang nggak baik ya, karena kan itu nanti bisa menyebabkan teman kamu sedih atau menangis. Kira-kira kamu melakukan tindakan apa kalau teman kamu digituin? Mengelang atau melerai ya, kayak seperti apa contohnya? Contohnya Kayak pas kamu nggak boleh apa kayak gitu, hei jangan gitu, kayak gimana? menasehati agar tidak membuli. Oh gitu, betul, menasihati agar tidak membuli. Jadi kalau misalkan kamu nih ya, misalkan kamu bukan dari korban yang dibully, kamu bisa membantu teman-teman kamu begitu. Iya. Ya karena itu tindakannya sangat tidak baik. Kamu juga termasuk teman yang sangat punya rasa peduli ya sama teman. Iya. Karena kenapa? Karena kasihan gitu Kak kalau dibully. Kasihan ya kalau dibully ya. Oh gitu. Baik, ini kakak kasih tahu pencerahan dikit ya, kalau dibully itu sangat nanti jatuhnya adiknya trauma, teman kamu nanti pasti lebih menyendiri ya kan, teman kamu menyendiri ya waktu itu. Iya Kak, takut dibully. Terus habis itu kamu sebagai teman juga harus tetap peduli, merangkul teman-temannya supaya ini tidak terjadi berkelanjutan. Kamu hebat banget udah menasihati teman kamu yang yang membuli ya, karena mereka sok jagoan ya gitu. Terus kamu ada pesan nggak kalau misalkan buat teman-teman yang membuli teman kamu? belum.
gak ada ya udah. Untuk yang kedua ini juga dari SDN wawancara dari siswanya. Sebelumnya aku mau perkenalkan kalian yang jadi adiknya namanya siapa sama kelas berapa. Tindakan seperti itu ya, karena Dwi Rahmawati kelas tidak 4A. baik dan 4A. Biasanya kamu dipanggil siapa? Seperti dia tidak biasa dipanggil Dwi. Oke, adik Dwi. Kakak kan ini mau bertanya tentang bully. Kamu pernah nggak dibully? Gak pernah. Nggak pernah. Apa ada teman kamu atau saudara kamu yang sekolah di SDN yang pernah dibully? Ya buat kalian yang belum pernah dibully. Terima kasih, itu biasanya dibully